Halo teman-teman, berita terbaru dari Pangeran Charles. Sembuh dari COVID-19, Pangeran Charles dikabarkan indera penciumannya hilang alias tidak bisa mencium bau apapun. Pangeran Charles sempat terjangkit COVID-19 pada Maret lalu dan sudah dinyatakan sembuh. Namun begitu, indera penciuman dan perasanya belum sembuh, bahkan tidak bisa mencium bau sedikit pun. Dilansir dari BBC, sang pangeran baru saja mendiskusikan pengalaman pribadinya dengan virus ketika ia bertemu para pekerja di Rumah Sakit Royal Gloucestershire. Ditemani oleh istrinya, Duchess of Cornwall, bertemu staf garis depan dan pekerja kunci dari beberapa kepercayaan NHS, termasuk konsultan, perawat, dan petugas kebersihan di rumah sakit dekat perkebunan Highgrove milik Pangeran Charles. Mereka tetap melakukan protokol kesehatan dengan menjaga jarak 2 meter dan melakukan salam namaste alih-alih berjabat tangan. Jeb Mills, 47 tahun, seorang asisten kesehatan dari Rumah Sakit Umum Cheltenham, mengatakan dia memang berbicara tentang pengalaman pribadinya, jadi pengalaman langsung baginya. Dia juga berbicara tentang kehilangan indera penciuman dan rasa. Pangeran berusia 71 tahun itu didiagnosis menderita COVID-19 menjelang awal wabah setelah menderita gejala ringan. Kehilangan indera penciuman kini dianggap sebagai salah satu gejala utama COVID-19. Kondisi hilangnya indera penciuman ini juga disebut anosmia, yakni kondisi umum yang mengiritasi lapisan hidung seperti alergi atau pilek yang bisa menyebabkan seseorang kehilangan bau sementara. Profesor Carl Philpott, Direktur Urusan Medis dan Penelitian di Badan Amal FitScience, menjelaskan kepada The Independent bahwa flu biasa dan virus sering menyebabkan hidung tersumbat. Hal ini dapat menyebabkan kehilangan bau pasca virus. Jika Anda melihat jaringan secara terperinci di bawah mikroskop, Anda akan melihat bahwa ujung sel-sel reseptor seperti rambut telah rontok, dan oleh karena itu sel-sel tidak lagi dapat mengambil molekul bau dari hidung, kata Profesor Philpott. Dia menambahkan bahwa COVID-19 tampaknya memiliki konsentrasi tinggi di hidung. Sebagian besar laporan pun menunjukkan orang-orang yang mengalami kehilangan bau sementara yang berlangsung selama sekitar 7 hingga 14 hari, mungkin lebih mungkin bahwa virus menyebabkan semacam peradangan pada saraf penciuman daripada menyebabkan kerusakan pada struktur reseptor. Kini Pangeran Charles dikabarkan sangat terganggu dengan kehilangan indera penciuman dan rasa. Hari-harinya menjadi sangat berat. Karena umur Pangeran Charles, rakyat Inggris semakin meragukan kapasitas Pangeran Charles jadi raja. Apalagi setelah Pangeran Charles terkena COVID-19. Elizabeth II tidak pernah berpikir tentang perlunya regenerasi dalam lingkungan kerajaan Inggris. Dia hanya tahu satu hal, pimpinan kerajaan adalah amanah yang harus dijalani seumur hidup. Anggapan tersebut bikin dia jadi ratu terlama yang menjabat di Inggris dan menyebabkan putra sulungnya Charles atau Prince of Wales jadi anggota kerajaan yang juga paling lama menunggu giliran jadi raja. Usia Charles saat ini 71 tahun. Di usia tersebut, dia bisa saja menjalani hari-hari dengan lebih santai, menikmati hari-hari tua bersama istri anak cucunya, ketimbang sibuk mempersiapkan segala sesuatunya bila sewaktu-waktu ia mesti jadi raja Inggris. Pada dekade ini, sejumlah raja atau ratu di negara monarki lain di Eropa seperti Belanda dan Spanyol mulai berpikir tentang perlunya kerajaan melakukan regenerasi agar bisa lebih relevan dengan zaman. Dalam ulasannya di CNN, Ariane Kilnock, Profesor media dari British History di Boston University yang juga penulis Man and the Making of Modern British Feminism, menyebutkan bahwa Raja Spanyol Juan Carlos mengundurkan diri pada usia 76 dan menyerahkan tahta kepada putra sulungnya yang berusia 46 tahun. Ia percaya anaknya bisa membawa harapan dan kesempatan baru bagi masyarakat Spanyol. Ratu Belanda, Beatrix, juga memilih mundur dari jabatan ratu pada usia 75.
Sementara Charles sampai sekarang belum dapat mengetahui kapan ia akan jadi raja. Pangeran Charles sangat diragukan dan tidak disukai publik Inggris. Di samping karena umurnya yang sudah menua, kesehatannya juga sering terganggu. Pada 2018 sempat muncul pemberitaan bahwa Elizabeth II akan menyerahkan tahta ke Charles ketika dirinya berusia 95 tahun. Menurut laporan Express, Elizabeth II telah mengadakan pertemuan privat dengan Charles untuk membahas tentang perpindahan tanggung jawab. Tapi akhir tahun lalu, Elizabeth II secara resmi menepis rumor tersebut dengan berkata bahwa dirinya akan berkuasa sampai mati. Elizabeth II jadi ratu setelah ayahnya wafat. Hal yang sama terjadi pula dengan kakek dan nenek moyang Elizabeth II. Para raja dan ratu Inggris tidak tergantikan bila tidak meninggal. Dan meski dianggap sebagai ratu yang modern, Elizabeth II tidak merasa perlu melakukan modernisasi terkait masa jabatan. Atribut modern didapat Elizabeth II karena ia bersedia terbuka terhadap dunia luar atau ekspos dari media massa tentang kehidupan keluarga kerajaan, termasuk mengizinkan pernikahan anggota kerajaan diliput secara global. Ia juga ratu yang bersedia bayar pajak ketika Inggris dilanda krisis ekonomi. Di samping itu, Elizabeth II juga dilihat sebagai orang yang sangat tertarik dengan urusan-urusan pemerintah Inggris. Hal ini bikin dia tidak terkesan sebagai ratu yang hanya peduli kegiatan seremonial saja. Ketika diminta jadi ratu Inggris pada 1952 atau 68 tahun lalu, Elizabeth II dikabarkan menerima jabatan baru itu dengan antusias. Waktu itu belum ada kabar soal anggapan publik terhadap diangkatnya Elizabeth II sebagai ratu. Situasi yang berbeda terjadi pada Charles. Masyarakat di Inggris tidak terlalu yakin bahwa Charles mampu jadi raja yang baik bagi rakyat. Regus Digest sempat merangkum beberapa hal yang membuat orang-orang kurang menaruh simpati pada Charles. Salah satu faktor terbesar adalah perselingkuhan yang ia lakukan dengan Camilla. Publik tidak ingin Camilla jadi ratu Inggris. Alasan lain, publik tidak anggap Charles sebagai sosok yang rendah hati serta kurang sensitif terhadap isu kesejahteraan fauna. Bila suatu hari Charles menjabat sebagai raja, masa jabatannya pun juga tidak akan panjang. Faktor tersebut membuat publik khawatir mengenai kestabilan situasi andai kata ada perubahan kebijakan di berbagai sektor seperti ekonomi atau sosial politik. Apakah ini kekhawatiran yang relevan? Stephen Clear, dosen ilmu hukum konstitusional dan administratif dari Bangor University, dalam kolomnya di The Conversation menyebut, sistem pemerintahan Inggris saat ini adalah monarki konstitusional, di mana kewenangan pemimpin negara dibatasi oleh parlemen yang juga bertanggung jawab membuat undang-undang. Raja atau ratu berperan memberi persetujuan sebelum RUU disahkan jadi undang-undang. Ratu memang tidak memiliki wewenang langsung dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan di ranah legislatif atau eksekutif. Namun mereka punya wewenang untuk membubarkan parlemen dan mengganti para pejabat di parlemen termasuk Perdana Menteri. Ratu juga berhak membuat regulasi terhadap para menteri, mengeluarkan paspor dan mengumumkan keputusan untuk melakukan perang. Penelusuran Clear juga menjelaskan bahwa sejak 2018 lalu ada banyak tugas ratu yang mulai dikerjakan oleh Charles. Dalam setiap kesempatan untuk tampil di depan publik, sesungguhnya Charles telah berupaya menyampaikan pesan bahwa dirinya tidak akan bertindak jauh dari apa yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan. Tidak akan mengubah peran kerajaan serta tetap bersikap netral dalam politik. Charles dianggap tukang lobi dengan banyak yayasan. Ada masa di mana Charles dianggap sebagai orang yang gemar ikut campur terhadap urusan kenegaraan Inggris. Anggapan ini muncul saat surat-surat Charles yang disebut Black Spider Memo dibuat pada 2004-2005. Kepada sejumlah pejabat negara, terungkap ke publik surat-surat tersebut dianggap sebagai cara Charles melobi mereka. Berbagai sosok yang disurati antara lain Perdana Menteri, Menteri Lingkungan Hidup, Sekretaris Negara, Bidang Kebudayaan, dan masih banyak yang lainnya. Secara garis besar, seluruh surat tersebut itu berisi kekhawatiran Charles terhadap berbagai permasalahan dalam tiap sektor yang dinaungi oleh orang-orang yang ia surati.
Dari sektor pendidikan misalnya, Charles menyatakan bahwa yayasan yang dimilikinya dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam menyelenggarakan program sekolah musim panas. Dalam tulisannya di Conversation, Stephen Baum selaku Direktur Essex Sustainability Institute, University of Exeter mengungkap bahwa pendapat Charles soal migrasi yang dilakukan oleh orang-orang Suriah akibat perubahan iklim kurang mendalam dan cenderung tidak menyentuh permasalahan mendasar yang dihadapi orang-orang di sana. Paul Fein, anggota Partai Buruh di Inggris, mengatakan kepada Guardian jika Charles terus-terusan ikut campur dalam urusan politik, salah satunya lewat lobby-lobby seperti yang dilakukan lewat Black Spider Memo, maka ia tidak menjalani perannya sebagai anggota keluarga kerajaan dan akan merusak peran monarki di Inggris. Namun demikian, Charles tetap merasa bahwa ia mengerti betul perbedaan perannya sekarang dengan perannya nanti bila jadi raja. Aku tidak bodoh, ujar sosok berusia 71 tahun tersebut.